Halo teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kita masih dalam bayang-bayang ancaman wabah virus corona yang belum juga berakhir ya. Saya ini sudah 2 bulan juga tidak keluar-keluar rumah. Saya keluar rumah itu kalau hanya ada yang penting saja, kayak cari bahan makanan, cari obat-obatan, atau cari masalah di jalanan. Yang ketiga itu saya cuma kepikiran aja ya, tidak saya lakukan ya, karena saya sudah saking tertekannya. Tapi saya tetap sabar saja ya, tidak cari masalah di jalanan. Ada 2 hal yang bisa kita perhatikan dari virus corona ini. Yang pertama, virus corona ini kan belum ada obatnya ya, belum ada vaksinnya. Jadi kita itu betul-betul bergantung pada imun tubuh kita aja untuk bisa bertahan. Dan yang kedua, untuk memutus penyebaran virus corona ini, kita itu harus banyak-banyak diam di dalam rumah. Dan ini menimbulkan dilema untuk saya. Kenapa? Ya karena imun tubuh itu kan sangat bergantung dengan tingkat stresnya kita, salah satunya. Jadi kita itu tidak boleh stres, supaya imun tubuh kita itu terjaga. Tapi kita juga tidak boleh keluar-keluar rumah. Yang mana itu sebenarnya bikin stres. Saya tidak keluar-keluar rumah ini stres sebenarnya ya. Tapi saya tidak boleh stres. Karena imun tubuh saya berbahaya nanti kalau saya stres. Ini penyakit maunya apa? Bikin stres tapi kita tidak boleh stres, sangat menyusahkan. Karena ini beda dengan penyakit lain. Kalau penyakit lain, kita boleh stres. Sakit gigi misalnya, boleh stres. Aduh, sakit gigi, kenapa ini 3 bulan tidak hilang-hilang? Ini sakit gigi atau guna-guna? Kita boleh stres. Atau sakit kepala, aduh, ini sakit kepala, kenapa 1 bulan tidak hilang-hilang? Padahal saya tidak pikir apa-apa. Kita boleh stres. Corona, kita tidak boleh stres. Untungnya ada bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan itu kan bulan penuh berkah yang mengajarkan kita untuk bisa menahan segala hawa dan nafsu. Salah satunya mungkin menjaga agar kita tidak keluar rumah ya. Tapi masalah muncul kemudian menjelang akhir bulan Ramadan ini. Karena ada apa? Mudik. Aduh, susah sekali. Pemerintah sudah bilang, tidak usah mudik, tidak usah mudik. Tapi orang-orang itu kenapa kepala batu masih tetap mau mudik ya? Bahkan tuh caranya sampai sudah aneh-aneh loh. Kemarin saya lihat di berita, ada yang mudik dengan cara menyelundupkan diri. Jadi dia naik mobil, terus mobilnya dimuat naik mobil lagi. Mobilception. Ini tujuannya apa coba? Kenapa seniat itu sih? Bahkan kalau saya boleh saran ya, jangan hanya mobilnya kalian saja yang kalian muat untuk bawa pulang ke kampung. Muat itu rumahnya kalian. Bawa pulang sekalian. Dan itu juga bisa menjadi alibi untuk kalian. Jadi kalau petugas tahan di jalan, Pak, kenapa Bapak pulang kampung? Tidak boleh Pak, harusnya Bapak diam di rumah. Jadikan alibi aja. Hei, halo Bapak petugas, lihat sendiri dong. Ini rumah saya. Rumah saya tinggal di dalam rumah. Yang pulang kampung rumah saya cuma stay at home aja, tinggal dalam rumah. Sekalian aja begitu bos. Lagian juga sekarang kan sudah ada yang namanya teknologi. Meskipun kita tidak pulang kampung, tapi kan kita tetap bisa silaturahim, jarak jauh. Caranya dengan video call misalnya. Dan enak sebenarnya video call itu, karena kita bisa pilih bahan pembicaraan yang kita ingin dengarkan atau tidak. Kayak saya misalnya, saya tuh paling tidak suka kalau tiap pulang kampung itu ditanya, kapan nikah, tiap tahun ditanya seperti itu. Kalau video call, saya bisa pilih. Kemarin saya punya om itu, dia video call dengan saya, terus dia tanya, Ari, kapan nikah? Saya pura-pura aja hilang sinyal. Hah, apa om? Ari kapan nikah? Ah, apa om? Ari kapan nikah? Ah, apa om? Sampai akhirnya dia jengkel. Saya bilang sama dia, om, jangan stres om, nanti imun tubuhnya turun. Pokoknya saya kerjain dia aja ya. Tapi sebenarnya hilang sinyal itu saya hanya pura-pura aja. Saya hanya kerjain omnya saya saja ya. Karena sekarang kan saya sudah pakai Bayu. Pakai Bayu ini juga luar biasa, karena semuanya semaunya. Kita bisa dapat paket data 10 GB seharga Rp10.000 bisa dipakai seharian. 10 GB, ya ampun, kurang apa lagi itu. Terus untuk yang suka teleponan, bisa dapat paket telepon 43.200 menit. Hanya seharga 1.000 dapat 43.200 menit. Itu cerita apa? Semua cerita pertanyaan sudah ulang-ulang itu kayaknya ya. Dan hebatnya lagi apa coba? Di Bayu ada yang namanya topping data. Jadi kita bisa ambil data sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan kita saja. Yang suka nonton YouTube bisa topping paket YouTube. Yang suka Instagram bisa topping paket Instagram. Nah, kalau yang suka topping coklat keju, nah beli martabak aja, jangan beli paket data ya. Pokoknya pakai Bayu, semuanya semaunya.